Di sini kita dari asisten ada Bagas sama Fahri yang akan mengisi diskusi hari ini. Dan ada juga asisten sebelumnya yaitu Kak Binar. Oke, mungkin Bagas, Fahri, dan Kak Binar bisa menyapa teman-teman. Hai. Halo semuanya. Kenalin aku Bagas dari angkatan 2019. Bagas, Fahri, mungkin open kan? Oke. Biar ada asisten yang open. Oke, jadi ini para asisten fisika bangunan. Nah, sorry aku nggak bisa open cam. Oke, hari ini kita diskusinya akan membahas mengenai teman-teman kan kemarin ada 25 orang ya yang ikut praktikum, tapi banyak juga yang nggak bisa ikut praktikum karena lagi nggak di Solo. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas kemarin itu praktikum tuh ngapain aja, terus kita praktikum apa, alat-alatnya bagaimana, sama nanti cara mengolah data dan nyusun laporannya itu gimana gitu. Jadi teman-teman harap disaksikan sampai akhir karena nanti laporannya akan bersifat individu. Jadi masing-masing dari teman-teman harus mengisi laporan dan mengumpulkannya. Oh ya, untuk deadline laporannya itu nanti deadline-nya tanggal 18. Teman-teman ujian fisika tanggal 19 kan? Nah, nanti deadline laporannya tanggal 18. Oke, untuk langsung aja mungkin dari tim asisten akan menjelasin satu persatu. Silakan Bagas. Baik, terima kasih Kak Dista. Halo semuanya, semoga suaraku kedengaran jelas ya di teman-teman semuanya. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan Recording in progress. terkhusus untuk teman-teman yang waktu itu belum sempat hadir datang untuk offline mengikuti praktikum. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa penjelasan dari kami mengenai praktikum kemarin gitu, apa yang dilakukan pas praktikum, terus yang pasca praktikum juga yang lebih penting gitu tentang data-datanya nanti seperti apa. Cuman yang bagian awal ini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang alat-alat apa saja sih yang digunakan untuk melakukan praktikum tersebut. Mungkin bisa selanjutnya. Halo, ini slide-nya nggak jalan? Iya, ini sorry Kadis, ada gangguan jaringan. Oh ya, oke. Ini kalau gitu mau minta tolong Mas Bingar untuk dia jadiin saya fokus, Mas. Oh, mari sudah ada. Oke, jadi yang pertama itu ya pastinya kita menyiapkan alat kan, karena kita mau praktikum, pasti kita membutuhkan alat gitu. Seperti teman-teman mungkin sudah pernah praktikum sebelumnya di SMA ataupun SMP gitu. Kalau kita praktikum pasti kita membutuhkan alat. Nah, jadi di sini kita akan fokus untuk mengumpulkan data atau mencari data tentang pencahayaan, suhu, kebisingan, kelembaban juga ada, lalu juga ada kecepatan angin. Nah, alat pertama yang kita gunakan untuk mengukur cahaya itu ada namanya light meter. Seperti ini, seperti yang tertampil di layar teman-teman semua, light meter modelnya seperti ini yang dimiliki oleh lab arsitektur UMS. Nah, light meter sudah ada penjelasannya di sini untuk mengukur cahaya, di mana alat ini nanti teman-teman bisa mengukur cahaya menggunakan alat ini. Nah, alat ini dibagi menjadi dua, gitu. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Nah, alat yang pertama atau yang kasarannya atau gampangnya mirip handphone ini, di sini fungsinya untuk melihat hasil cahayanya atau berapa lux sih cahaya di tempat tersebut atau yang kalian ambil gitu. Ini kan ada displaynya. Nah, display ini untuk menunjukkan berapa intensitas cahaya di ruangan tersebut atau di tempat tersebut seperti itu.
Nah, di sini juga ada tombol setting-setting untuk kalian bisa setting. Cuman yang perlu di-highlight atau mungkin yang lebih mudah digunakan dalam penjelasan kali ini itu yang bagian sini. Di sini ada untuk hold atau untuk ditahan gitu. Jadi kalau kalian teman-teman sudah melihat lembar kerja daripada praktikum kali ini, di situ kan ada diminta untuk selama 1 menit itu intervalnya 10 detik. Nah, tombol ini digunakan untuk menahan besaran atau menahan apa ya daripada jumlah cahayanya atau apa yang tertampil seperti itu. Jadi misalkan seperti ini. Jadi kalau kita praktikum itu kan cuaca itu atau kondisi sekitar itu kan mempengaruhi tentang apa yang nanti yang tertampil di sini, tentang besaran intensitas cahaya ataupun suhunya atau mungkin kebisingannya. Dalam konteks ini lebih ke pengurutan cahaya. Nah, itu kan kalau teman-teman perhatikan atau yang teman-teman sudah tahu lah gitu. Siang hari itu kan tidak selalu terik gitu. Ada cuaca yang mempengaruhi, misalkan yang pertama itu kondisi angin yang menyebabkan awan itu bergerak sehingga matahari itu tertutup. Jadi kan intensitasnya kan berkurang seperti itu. Jadi fungsinya tombol hold di sini untuk menahan gitu. Jadi setiap 10 detik benar-benar per 10 detik itu kalian tahan atau kalian dapatkan besaran angkanya itu berapa gitu. Jadi tidak misalkan kelewatan misalkan 15 detik ternyata cahayanya awalnya sekian, jadinya sekian gitu kan, jadi datanya tidak valid yang kalian dapatkan seperti itu. Jadi tombol hold di sini sangat-sangat penting sekali untuk kalian bisa mendapatkan data yang valid, apalagi pastinya akan diminta interval waktunya itu berapa, per 10 detik atau lainnya seperti itu. Lalu alat kedua yang saya lingkari warna biru ini untuk sebagai sensor daripada light matter ini gitu. Terfokus pada yang bagian warna putih ini. Nah, ini merupakan sensornya gitu. Jadi gampangnya teman-teman yang udah pernah coba juga gitu, kemarin sempat nyoba gitu, kalau ini ditutup, bagian putih ini tertutup, maka hasilnya angkanya sih akan 0 atau strip gitu. Jadi tidak akan memunculkan angka berapapun, tidak akan memunculkan nilai berapapun gitu. Berbeda kalau dibuka gitu. Jadi alat ini yang paling sensitif gitu, karena memang sensitivitasnya di sini gitu, sensornya di sini. Jadi untuk mengukur cahaya di suatu tempat, di suatu ruangan atau di suatu lokasi, itu alat ini yang akan menangkap yang bagian warna putih. Nih, seperti itu. Lalu untuk alat yang kedua, ini ada termometer dan hydrometer. Ini alatnya menjadi satu gitu. Jadi biasanya kan ada yang termometer sendiri atau mungkin ada yang hydrometer sendiri. Cuman yang lagi-lagi yang dimiliki lab arsitektur UMS, salah satunya ada model seperti ini gitu. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga, karena kalau tidak salah ini biasanya ada di Alfamart atau Indomart gitu untuk menentukan suhu di ruangan tersebut. Nah, termometer seperti yang kita udah ketahui semuanya gitu, ini untuk mengukur suhu, dan hydrometer itu untuk kelembaban dari suatu ruangan tersebut. Nah, di sini kalau teman-teman bisa lihat di display ini kan yang bagian atas ini menunjukkan suhunya gitu, karena sudah jelas ini ada satuannya derajat Celcius. Lalu yang di bagian bawah ini ada 66%, di mana ini menunjukkan kelembaban daripada ruangan tersebut. Nah, cara penggunaan alat ini itu sangat mudah gitu teman-teman. Jadi setelah alatnya nyala, kalian tinggal letakkan saja di tempat atau di ruangan yang kalian ingin ukur suhu dan juga kelembabannya seperti itu. Tapi sebagai catatan, karena kan biasanya alat-alat kan perlu kalibrasi, tentunya perlu kalibrasi. Jadi kemarin sudah dicoba-coba, jadi waktu untuk kalibrasi atau menentukan sampai dengan pengukurannya itu stabil sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Nah, cuman khusus untuk alat ini biasanya kita harus menggunakan lebih dari minimal 3 alat gitu. Karena kita harus cek kira-kira alat yang mana sih yang benar, alat mana sih yang salah misalkan gitu. Misalkan alat 1 dan 2 itu dia menunjukkan 22,8 derajat, sedangkan alat yang ketiga itu 30 derajat. Nah, itu kan perlu diperhatikan kira-kira mana yang benar gitu. Dan juga kepekaan dari teman-teman juga perlu ditingkatkan, misalkan mataharinya lagi terik, tapi kok di sini ditunjukkan atau di display itu di layar itu tulisannya 22 derajat Celcius ya, itu kan nggak nyambung kan gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa memperkirakan gitu, kira-kira
dengan cuaca yang teman-teman rasakan, misalkan panas kok suhunya 22 derajat, sedangkan mungkin di AC itu 22 derajat itu sudah cukup dingin, seperti itu. Jadi penggunaannya cukup mudah gitu, alatnya nyala, kalian tinggal letakkan saja, dan untuk kalibrasi biasanya diletakkan di posisi yang berdekatan gitu. Jadi permukaannya sama, misalkan di lantai ya di lantai, misalkan di meja, meja kayu ya kayu, meja kaca ya kaca, atau mungkin karpet ya tetap karpet gitu. Jadi semuanya harus sama gitu. Dan misalkan di suatu ruangan tersebut ada AC-nya, ya berarti kalau misalkan yang satu terkena AC, yang lain pun harus terkena AC gitu. Kalau yang satu tidak terkena AC, yang lain pun demikian, seperti itu. Jadi ini cukup mudah untuk mendapatkan angkanya gitu. Di sini yang atas lagi-lagi saya jelaskan untuk mengukur suhu atau menunjukkan berapa sih suhu di ruangan tersebut, lalu yang di bawah untuk kelembapan daripada ruangan tersebut. Lalu yang ketiga, ini ada sound level meter, yang mana untuk mengukur kebisingan. Alatnya cukup mudah juga untuk digunakan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa perhatikan yang bagian yang ini, yang di bagian atas ini, yang saya lingkari, ini merupakan sensor daripada alat ini gitu. Jadi kurang lebih seperti mikrofon lah kalau mudahnya seperti itu. Jadi bagian atas ini untuk menangkap suara gitu, kebisingan itu dari arah mana gitu. Jadi ini perlu diperhatikan kalau nanti teman-teman menggunakan, misalkan kalian ingin mengukur kebisingan, arahnya itu kebisingan dari sebelah sini, maka sensornya pun harus di sebelah sini gitu. Jangan kebisingannya di sini lalu sensornya ada di sebelah sini gitu kan, jadi kurang maksimal. Lalu untuk posisi dari teman-teman juga diusahakan dan seharusnya jangan menutupi ini gitu. Karena kan menutupi suara yang datang gitu, karena bisa saja ada perbedaan intensitas ketika teman-teman berdiri di sini dan teman-teman berada di sampingnya, seperti itu. Jadi kembali lagi tentang penggunaan alat ini cukup mudah untuk digunakan. Jadi nanti tinggal dinyalakan. Di sini ada tombol powernya di sini, lalu nanti di sini akan menunjukkan berapa besaran bunyi dari lokasi yang teman-teman ukur tersebut dengan satuannya desibel, seperti itu. Langsung di sini ada desibel, ada satuannya. Lalu di sini yang perlu diperhatikan juga untuk alat ini ada satu fitur yang cukup penting, seperti itu. Di bagian sini kalau tidak salah itu ada tulisan fast dan juga slow. Nah, fast dan slow ini gunanya untuk apa? Nah, kalau yang fast ini digunakan untuk mengukur kebisingan di mana lokasi tersebut itu memiliki kebisingan yang berkelanjutan, seperti misalkan jalan raya itu kan terus-menerus akan bising kan. Nah, sedangkan yang slow ini untuk mengukur kebisingan yang yang ada jedanya. Misalkan teman-teman mau mengukur kebisingan suatu ruangan itu menggunakan palu gitu. Jadi kan ada bunyinya kan. Nah, palu kan mungkin akan dipukulkan secara perlahan-lahan. Nah, itu kalau perlahan-lahan kalian menggunakan fitur yang slow. Nanti di bagian displaynya akan ada tertulis itu slow atau fast. Nah, kalau yang fast ini untuk yang suaranya berkelanjutan, misalkan tadi jalan raya, atau misalkan teman-teman mau mengukur kebisingan di studio musik, seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan itu. Nah, alat ini cukup mudah juga untuk digunakan. Jadi yang bagian sini untuk diaktifkan, lalu di sini ada fitur fast dan slow juga. Lalu alat yang terakhir untuk mengukur kecepatan angin namanya anemometer. Di sini satuannya ada meter per sekon. Jadi alat ini untuk sensornya lah bisa dibilang itu ada di bagian atas ini gitu. Ada di bagian baling-baling ini gitu. Jadi kemarin teman-teman kalian yang sudah mencoba secara offline itu sudah menyaksikan atau mencoba sendiri gitu bagaimana kipasnya lah ini berputar, lalu di sini akan ada tertampilkan berapa kecepatan angin yang ada di lokasi tersebut. Nah, gitu. Jadi sama halnya juga dengan alat-alat sebelumnya, pasti ada tombol powernya yang ini, lalu di bagian sini juga ada hold yang mana fungsinya sama seperti light meter ini gitu. Jadi supaya lebih pasti gitu per berapa waktu kalian ambil gitu, misalkan per 10 detik, per 20 detik dan lain sebagainya gitu. Jadi kan angin kan kecepatan angin kan selalu berubah-ubah gitu, apalagi mungkin di tempat yang cenderung tertutup gitu, bukan di lapangan luas gitu. Jadi salah satu kegunaan dari tombol hold itu supaya lebih pasti lagi gitu. Misalkan kalian mau mengambil data per 10 detik, jadi ya per 10 detik kalian tetap dapatkan datanya seperti itu.
Nah, alat ini juga yang perlu diperhatikan daripada alat ini, karena ini kan anggaplah yang bagian ini bagian depan, lalu bagian belakang sana itu bagian belakang gitu. Jadi ini titik A, titik B. Nah, alat ini hanya bisa mengambil atau mengukur kecepatan angin dari dua arah gitu. Misalkan teman-teman mengambil dari arah ini barat dan timur. Ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya gitu. Nah, ini hanya bisa mengambil dua arah saja gitu. Jadi misalkan anginnya berhembus dari barat, ya berarti dia akan memutar, atau dari timur berarti kincirnya akan terputar gitu. Tapi kalau misalkan kalian arahkan ke A dan B, ke arah barat dan timur, sedangkan anginnya itu dari utara atau selatan, nah alat ini kekurangannya dia tidak akan cenderung tidak bergerak gitu, karena bagian sisi sininya itu tertutup gitu. Jadi nanti teman-teman perlu perhatikan lagi kira-kira anginnya itu bersumber dari mana sih gitu. Lalu nanti bisa diarahkan alat ini ke arah datangnya angin tersebut gitu. Cukup banyak alat-alat anemometer ini gitu. Ada yang seperti apa istilahnya scoop ice cream mungkin lah gampangnya gitu. Kalian bisa lihat gampangnya itu ada di kalau yang di Solo ya itu biasa, atau di semua tempat biasanya ada di bandara gitu. Kalau di Solo, di bandara Adi Sumarmo itu ada yang di sebelah kiri jalan kalau kita mau menuju ke bandara, nanti kayak ada alatnya seperti itu. Nah itu fungsinya untuk mengukur kecepatan angin seperti itu. Mungkin untuk penjelasan alat-alatnya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu untuk di sesi akhir gitu, jadi teman-teman bisa catat apa yang ingin ditanyakan gitu. Selanjutnya, oke, di sini selanjutnya ada menentukan zona titik ukur. Nah, jadi kalau teman-teman sudah membaca lembar kerja mahasiswa yang seperti ini, mungkin sudah dibagikan soft file-nya mungkin di grup kalian ataupun belum, nanti mungkin bisa minta ke Bu Yani. Teman-teman, kalau teman-teman yang offline mereka sudah dapat gitu. Jadi di sini di halaman 3 gitu, ini sudah dijelaskan bahwasannya lokasi pengukuran ini berada di gedung FEB gitu, FEB kampus 2 gitu. Kalau yang mungkin sudah pernah ke kampus mungkin tahu gitu. Jadi ini lokasinya ada di FEB, di hall FEB gitu. Untuk lokasi lebih jelasnya itu ada di halaman 5 gitu. Nanti kalau misalkan ada yang belum dapat, mungkin nanti bisa kami bagikan atau minta ke Bu Yani di grup kalian masing-masing ya. Gitu. Nah, terus denah sederhananya yang kita buat itu seperti ini, seperti yang tertampilkan di layar teman-teman semua gitu. Jadi sini kalau digambarkan utara selatannya, di sini bagian utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Gampangnya kalau bingung mana sih barat, utara, selatan, barat itu bagian gunung gitu, Gunung Merapi dan juga Merbabu gitu. Jadi teman-teman bisa berpatokannya daripada Gunung Merapi dan Merbabu tersebut. Nah, kembali ke denah ini, denah yang sederhana ini. Jadi di sini ada penentuan gitu, ada zona 1, 2, 3, 4 dan 5, 6 gitu. Nah, di sini fokus daripada zona 1, 2 dan 3 ini untuk mengukur pencahayaan. Lalu zona 4, 5, 6 ini fokusnya untuk mengukur kebisingan gitu. Gampangnya di sini nanti ada jalan raya Garuda Mas kalau tidak salah. Nah, jadi kemarin beberapa kelompok itu kami bagi di beberapa zona gitu. Zona 1, 2, 3 untuk pencahayaannya, lalu 4, 5, 6 ini untuk penghawaannya, untuk kebisingannya seperti itu. Karena memang fokus daripada atau letak atau posisi layout daripada zona 4, 5, 6 ini lebih dekat dengan jalan raya gitu. Jadi lebih memudahkan atau sekiranya lebih mudah untuk lebih berpotensi kebisingannya lebih tinggi daripada zona 1, 2 dan 3 seperti itu. Lalu di sini sudah dibagi juga, di sini ada kebisingan dan juga pencahayaan, di mana kebisingan di sini kita punya 16 titik ukur, modulnya 4x4. Lalu untuk pencahayaan kita punya 18 titik ukur dengan modul 3x6. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya berapa sih ukurannya akan ada di slide selanjutnya. Nah, ini tadi yang untuk pencahayaan yang tadi saya bilang, kita menggunakan 3 zona, zona 1, 2, dan 3. Ini berada di dalam atau di indoor daripada ruang gedung FEB itu, di hall FEB. Nah, jadi untuk di
Dimensinya di sini sebenarnya kami menggunakan kami berpatokan dari gedung tersebut gitu. Dimana ini kan dibagi menjadi 3 zona. Nah, ini tuh biar lebih gampangnya kami mengikuti modul daripada struktur yang ada di bangunan tersebut gitu. Jadi di sini tuh ada kolom-kolom gitu. Jadi tinggal diikutkan kolom-kolomnya aja gitu. Jadi dibagilah gridnya seperti ini. Lalu untuk modulnya pun kita sesuaikan dengan zonanya ini, walaupun memang ada standar daripada untuk pengukuran pencahayaan, tapi karena ini menyesuaikan, lagi-lagi menyesuaikan lokasi, supaya datanya lebih dapat, datanya lebih banyak untuk didapatkan dari tiap titik ukurnya. Jadi yang kami bagi ini per titiknya secara vertikal maupun horizontal ini berjarak 2,4 meter gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini ada titik ukur 1, 2, 3 sampai dengan selanjutnya. Seperti itu. Jadi nanti kalau secara praktik di lapangannya, jadi teman-teman itu nanti yang pertama ada menggunakan beberapa alat, di mana itu ada yang di indoor karena memang fokusnya di pencahayaan kan, pasti kita pakai untuk mengukur pencahayaan tadi, lalu juga ada termometer juga kita gunakan, sama ada anemometer untuk mengukur kecepatan angin yang ada di dalam ruang atau gedung FEB tersebut gitu. Jadi alat-alat tambahan yang dibutuhkan itu ada tripod sebenarnya untuk alat ukur cahayanya itu biar bisa stay gitu. Tapi untuk sensornya itu tetap dipegang oleh rekan-rekan yang ada di sana gitu. Jadi nanti kita mulai dari titik ukur 1, waktunya itu kalau di lembar kerja mahasiswa yang ini nanti mungkin dibagikan atau saya bacakan itu reading time-nya itu 1 sampai 2 menit dengan interval per 10 detik kita ambil datanya gitu. Tapi kemarin itu kita ambil 1 titik itu 1 menit, jadi ada 6 kali kita ambil per 10 detik gitu. Jadi 10 detik pertama segini, 10 detik kedua segini, 10 detik ketiga segini. Jadi nanti ada tabelnya juga, di mana tabelnya itu nanti diisikan per 10 detik itu datanya yang ditunjukkan seperti apa. Kayak gitu. Jadi nanti berpindah-pindah gitu. Menit kedua, menit ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu. Nanti ada yang catat dan untuk itu nanti diukur seperti itu. Mudahnya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya mungkin itu yang tadi yang pencahayaan, lalu ini masuk ke penghawaan. Nah, tadi yang sudah dijelaskan itu modulnya seperti ini, 4x4. Di sini juga lagi-lagi menyesuaikan daripada lokasi agar bisa mendapatkan data yang sesuai gitu. Jadi ini gridnya ukurannya 1,5 kali 2 meter. Teman-teman sudah bisa lihat, sini ada titik 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai dengan 16 gitu. Jadi sama penggunaannya juga gitu. Jadi sound level meternya kita letakkan pada tripod, lalu nanti akan ada anemometer juga yang kita gunakan, sama termometer gitu untuk mengukur suhu gitu. Kira-kira di luar ruangan itu berapa sih suhunya, kelembapannya itu berapa sih? Apakah ada perbedaan dengan di dalam ruangan? Apakah tidak? Lalu kecepatan anginnya pun demikian. Apakah ada perbedaan di luar ruangan, di dalam ruangan, atau di zona transisi seperti ini? Jadi kalau zona 4 ini adalah zona transisi keluar atau ke dalam gitu. Jadi ini kan bagian luar. Lalu zona 1, 2, 3 ini bagian dalam. Zona 4 ini merupakan zona transisi. Jadi nanti bisa di-compare gitu data-datanya. Kira-kira di zona transisi dan luar apakah ada perbedaan seperti itu? Tentang kecepatan angin ataupun tentang suhunya dan lain sebagainya. Lalu untuk yang paling penting, yang tidak kalah penting gitu, yang harus diperhatikan sebenarnya daripada praktikum ini, kondisi di sekitar seperti itu. Gitu. Jadi misalkan cuacanya ini sedang terik, ataukah cuacanya sedang berawan, atau sedang mendung, atau bahkan hujan sekalipun, itu kan akan mempengaruhi terhadap cahaya yang bisa diambil datanya gitu. Misalkan kalau panas berarti kan cahayanya lebih banyak, kalau mendung berarti lebih sedikit gitu. Jadi misalkan tiba-tiba yang pas di titik ukur 1 sampai 8 ini cuacanya lagi terik-teriknya, lalu tiba-tiba cuacanya berubah menjadi hujan. Nah, itu kan berarti kan seharusnya
ada perbedaan data gitu, ada perbedaan nilai yang ditampilkan gitu. Kalau misalkan tidak ada perubahan nilai yang signifikan, berarti kan itu perlu dipertanyakan gitu. Apakah ini alatnya yang salah atau memang kita cara praktikumnya salah gitu. Tapi kalau memang ada perbedaan nilai yang signifikan, berarti kan memang benar apa adanya. Kalau kondisi itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan gitu, praktik yang kita lakukan gitu, tentang besarannya dan sebagainya. Begitu pula tentang kebisingan juga sound level meter yang kita gunakan gitu. Kalau misalkan kita ada di titik ini, misalkan di sini jalan raya gitu, seharusnya di titik 1, 2, 3, 4, 5 ini kan 1, 2, 3, 4 ini kan suaranya atau kebisingannya lebih besar gitu. Lalu di bagi semakin ke belakang seharusnya kan lebih apa ya, semakin tidak nyaring gitu. Harusnya nilainya semakin kecil gitu. Nah, misal di titik 13 ini kok ternyata besarnya sama dengan titik 1, itu kan berarti kan ada hal-hal yang mempengaruhi gitu. Yang pertama mungkin alatnya rusak, atau mungkin yang kedua pas di titik ukur 1 ini ada salah satu pengamat yang dia menutupi arah datangnya suara, atau mungkin kondisi sekitar, misalkan adanya azan seperti itu kan, azan kan akan masuk suaranya gitu di sound level meter gitu. Jadi itu perlu diperhatikan, misalkan nanti perbedaan datanya di titik 2 dan 14 ini. Kok di titik 14 malah lebih besar daripada titik ukur 2 ini. Oh, berarti bisa ditambahkan gitu. Oh, pas di titik 14 ini sudah masuk waktu sholat gitu. Jadi suara yang tertangkap bukan hanya kebisingan daripada kendaraan, namun juga ada dari azan, ataupun mungkin yang lainnya, misalkan teman-teman di studio musik mengukurnya gitu, itu bisa terjadi gitu. Jadi beberapa hal perlu diperhatikan gitu terhadap perihal kondisi sekitar berkaitan tentang cuaca, terus kebisingan tadi mungkin lebih ke ada ramai tidaknya jalan raya, atau mungkin ada azan di sana yang mempengaruhi besaran intensitas yang didapatkan, terus angin yang terkadang tidak menentu arahnya ataupun kecepatannya seperti itu. Jadi data yang diambil harus relevan atau harus linear dengan kondisi yang terjadi gitu. Misalkan kondisinya hujan dan kita mengukur kebisingan di dalam ruangan, itu kan air yang jatuh di atas atap itu kan mempengaruhi besaran suara atau kebisingan di dalam ruangan seperti itu. Jadi nanti data-data tersebut diambil untuk nanti dianalisis dan juga diterapkan pada desain yang selanjutnya. Misalkan ingin mendesain suatu bangunan. Nah, ini yang salah satu yang mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya, kemarin sempat ada yang bertanya, sebenarnya kita melakukan kegiatan ini untuk apa sih? Nah, ini salah satu hal yang penting ketika kita ingin melakukan redesign pada suatu bangunan gitu. Kan kita harus menganalisis juga gitu tentang kenyamanan yang berada di ruangan tersebut, entah itu kenyamanan thermal ataupun kebisingan akustiknya dan lain sebagainya. Nah, fungsinya kita menganalisis ini, kita melakukan praktikum ini untuk nanti kita ada bahan analisis ketika misalkan, oh ternyata pas digunakan atap ini pas hujan ternyata sangat bising, mungkin kita harus menggunakan atap lain. Nah, itu salah satu fungsi yang sangat-sangat penting gitu. Jadi mendesain atau meredesain atau renovasi bangunan itu tidak hanya tentang tampilannya saja gitu, tapi tentang kenyamanan yang ada di dalamnya juga gitu, tentang thermalnya, akustiknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya mungkin ini selanjutnya ada video tentang praktikum kemarin kalau tidak salah. Mungkin ini akan dibagikan oleh Kak Adisa ya, ditampilkan oleh Kak Adisa. Iya, oke. Oke, terima kasih Bagas. Tadi udah ngejelasin tentang apa aja sih yang perlu kita butuhin waktu kita mau praktikum, sama gimana cara kita praktikum itu sendiri. Nah, sekarang aku mau nunjukin tentang video waktu kita kemarin praktikum, biar teman-teman yang online juga bisa ikut menyaksikan gimana caranya. Oh, wait, bentar ya. Tadi udah masuk belum ya? Udah, Kak. Udah, tapi tadi suaranya nggak ada ya? Iya. Oke, wait.
Oke, ini udah masuk. Oke, ini videonya udah tertampil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saat ini kita sedang melakukan praktikum fisika bangunan 1. Ini dari kelompok 1 lagi mengukur pencahayaan. Nah, untuk kelompok 1 sendiri ada di zona 1. Di zona 1 ada 18 titik ukur. Seperti ini denahnya di zona 1. Jadi dimulai dari titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang lagi di titik 7. Terus ke titik 8, 9, 10 sampai seterusnya sampai ke 18 dengan alur mengular. Nah, ini teman-teman lagi praktikum. Oke. Praktikumnya kita awali dengan kita perlu mengidentifikasi dulu data-data ruang di sekitarnya. Ini kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kita mengidentifikasi seperti luas ruangnya, panjangnya berapa meter, lalu lebarnya berapa meter, lalu tinggi plafonnya itu berapa meter. Ini aku ke atasin lagi. Nah, terus material plafonnya itu seperti apa itu, dan habis itu kayak jendela, pintu, semua itu diidentifikasi dulu, sama lantainya juga materialnya dari apa, warnanya apa. Nih, seperti ini ya. Nah, ini kelompok 2 sama yang di sebelah sana kelompok 3. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita udah selesai mengidentifikasi area-area ini ada apa aja, kita lanjut ke lembar kerjanya. Nah, di lembar kerja ini kita memiliki ada 18 tabel nantinya, dan kita isi sesuai per titik ukur. Jadi titik amatan 1 kita harus berada di titik ukur 1 di sini. Kita isi dari ini kan ada titik amatan 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dalam satu titik ukur kita di sini berdiri selama 1 menit dengan pengambilan data setiap 10 detik. Jadi nanti dengan menggunakan alat itu kita ke sana sekarang. Nah, di sini ya, di sini kita menggunakan alat namanya luxmeter. Di sini ada angka-angkanya. Ya. Lalu ini nanti diarahin ke arah datangnya cahaya, ke arah atas. Nah, luxmeter ini diamati selama 1 menit. Setiap 10 detik nanti angkanya dicatat di dalam tabel ini, di tabel bagian kuat cahaya zona pertama. Setiap 10 detik. Jadi setiap detik ke 10, setiap detik ke 20, ke 30 dicatat. Lalu selain itu ada juga alat hidrometer. Nah, ini untuk mengukur suhu dan kelembapan. Yang suhu 38,4 derajat Celcius, yang kelembapan 69%. Itu dicatat pada akhir detik ke-60. Dicatat di tabel di sini. Di suhu udara, kelembapan udara. Lalu setelah itu ada alat anemometer. Anemometer yang lagi dipegang ini. Ini alat anemometer. Nah, ini nanti dipegang selama 1 menit. Jadi caranya sama, setiap 10 second method, setiap 10 detik dicatat kecepatan anginnya. Nah, itu dia yang video tentang yang pencahayaan ya. Sekarang
kita nonton lagi satu video lagi. Ini tentang praktikum kebisingan yang caranya kurang lebih sama, cuman lokasinya berbeda. Bentar ya. Ini udah masuk ya. Oke, balik lagi. Sekarang kita masuk ke praktikum selanjutnya, yaitu kita praktikum pengujian akustik lingkungan. Tadi masuk ya? Masuk, Kak. Ke play nggak? Ada videonya jalan? Jalan Kak, tapi screen-nya hitam gitu. Oh ya, screen. Oke. Kayaknya ada error. Bentar ya. Oh iya, di tempat aku juga screen-nya hitam gitu. Atau ntar yang video ini aku share aja ya. Nanti kurang lebih caranya sama, cuman beda alat aja. Tapi kayak metodenya tetap sama, kayak kita nyatet data tuh setiap 10 detik, setiap detik 20 gitu-gitu. Oke, sekarang tapi kurang lebih teman-teman yang online udah dapat gambaran ya. Sorry. Kira-kira teman-teman yang online udah dapat gambaran ya gimana praktikum kemarin dilaksanain. Kalau misalnya udah, terus tadi kan kita lanjut ya. Kita sekarang melihat ini tentang laporannya. Nah, kemarin tuh untuk teman-teman yang offline itu kan dibagi kelompok tuh. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, sama 5. Nah, setiap kelompok ini kita tuh ngukur pencahayaan sama akustiknya. Jadi, misalnya zona 1 nanti pasangannya di zona 4, zona 2 nanti pasangannya di zona 5, gitu-gitu. Nah, ini nanti bagi teman-teman yang online, nanti silahkan per individu itu bisa minta datanya, data-data pengukuran tadi, itu ke teman-teman yang offline. Misalnya, siapa ya? Misalnya ada yang namanya A gitu kan. Terus dia ini online. Nah, kan belum punya datanya nih. Yaudah, misalnya langsung hubungin Anggas nih. Anggas minta data-datanya nanti, berarti yang online itu nanti pakai pencahayaan di zona 1, sama yang akustik nanti dia pakainya di zona 4. Jadi sinkron gini ya, gitu. Atau misalnya siapa nanti mintanya ke ini gitu. Berarti nanti dia pakai datanya untuk pencahayaan di zona 2 sama di akustiknya nanti pakai yang zona 5. Jadi biar sepasang-sepasang gini. Gitu. Jadi teman-teman yang online habis ini silahkan untuk menghubungi salah satu ini per individu, langsung nyari aja teman siapa yang bisa dimintain datanya. Jadi saling sharing ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporannya nih. Nah, laporannya nanti covernya kayak gini. Nanti silakan diisi namanya, NIM, kelompoknya nanti ngikutin aja ya. Misalnya yang online tadi ngikutin si Anggas di kelompok berapa? Kelompok 1. Terus aja kelompok 1 gitu. Lokasinya isi di mana? Di zona 1 sama zona 4. Kalau ada kelompok 1 gitu. Terus waktunya ikutin waktu yang di sini ada waktunya. Terus sama nilainya ntar dikosongin aja. Oke, kalau misalnya udah dari segi cover, kita masuk ke bagian lembar kerjanya. Nah, bagian lembar kerjanya ini, suaraku masih terdengar ya? Aman ya? Masih, Kak. Oke. Nah, perhatikan
berdasarkan yang di bagian sini. Ini kan karena kita menggabung, ini kan kita menggabung antara pengukuran pencahayaan sama akustik. Nah, jadi judulnya tuh nanti ada di sini. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini lembar kerja praktikum pengujian akustik lingkungan. Berarti ini dijawab berdasarkan saat teman-teman ada di zona untuk mengukur akustik. Misalnya di zona 4. Berarti ini jawabannya untuk di zona 4. Gitu. Misalnya luas lokasinya berapa di zona itu, panjangnya berapa, lebarnya berapa, elemen lingkungannya itu ada apa aja gitu. Misalnya kita lihat zona 4 ada di mana? Ada di area sirkulasi menuju pintu keluar gedung FEB. Nah, di situ tuh ada apa aja, ada dinding warna apa, ada jendela atau enggak, terus kayak materialnya ada apa gitu-gitu. Nah, sama juga kalau teman-teman ambil di zona 5. Zona 5 itu kan di halaman parkir. Nah, berarti nanti ditulis elemennya ada kendaraan apa aja, terus ada pagar atau enggak, terus ada tanaman atau enggak gitu-gitu. Ditulis. Nah, jumlah pengamatnya nanti diisi. Waktu pengamatan diisi sama catatan lain, ini diisi kalau kayak misalnya pas pengukuran tuh cuacanya tuh lagi kayak gimana kondisinya, lagi hujan kah atau lagi cerah gitu. Soalnya kemarin waktu praktikum tuh yang sesi pertama, sesi pagi tuh cuacanya cerah. Nah, tapi waktu teman-teman di sesi kedua, quarter siang itu kebetulan hujan. Jadi nah, yang pas hujan tuh jangan lupa untuk dikasih keterangan kalau pas pengukuran lagi hujan gitu. Nah, terus pas kita move ke lembar selanjutnya, ini udah beda lagi nih judulnya. Kalau ini lembar kerja praktikum pencahayaan penghawaan alami. Nah, ini berarti diisi berdasarkan pas di zona 1. Jadi disesuaikan agar sinkron gitu. Nah, ini kayak diisi nih panjangnya berapa, panjang ruangnya. Tapi kalau ini kita nanti pakai panjang titik ukurnya aja. Panjang titik ukur sama lebar titik ukur sama tinggi plafonnya itu berapa gitu. Nanti akan lebih detail lagi habis ini. Ini kita lihat-lihat dulu aja LKM-nya. Karena ternyata belum di-share ya kemarin-kemarin ya. Baru di-share tadi ya. Nah, jadi kita lihat dulu habis ini nanti dijelasin lagi secara detail. Nah, terus ini move lagi ke next selanjutnya ini lembar kerja untuk praktikum akustik. Jadi dia kayak memang nggak urut, misalnya kayak mana ya? Karena kemarin tuh dari dosen juga buatnya langsung digabung gitu. Jadi urutannya itu nggak akustik dulu dihabisin, tapi kayak akustik pencahayaan gitu. Jadi pentingnya kita untuk selalu ngecek judulnya, judul si lembar kerjanya ini. Nah, ini juga nanti diisi. Misalnya yang teman-teman online nih, milihnya untuk kebisingan ini di zona berapa gitu. Di zona 4 kah atau zona 5 gitu. Tapi harus sinkron ya. Kalau zona 4 di akustik berarti zona 1 di pencahayaannya. Gitu. Tapi tinggal diisi aja. Ini ada di zona berapa. Kalau 4 tulis 4, kalau 5 tulis 5, kalau 6 tulis 6. Nah, ini nanti kita di ending akan buat mapping dari aplikasi server. Nah, itu nanti dilampirkan di sini. Untuk server pencahayaan, nanti ditaruh di sini. Untuk akustik nanti ditaruh di sini. Kayak JPEG-nya nanti ditempelin aja di sini. Gitu. Nah, terus selanjutnya, di lembar selanjutnya nih, ini ada tabel-tabel kan, tabel-tabel untuk ngisi titik ukurnya. Nah, ini teman-teman online harus minta ke teman-teman offline yang kemarin ikut praktikum. Terus setelah ini semua terisi, habis itu bisa langsung jawab ke pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, ini pertanyaan pencahayaan alami, diisi ada, terus habis itu ini untuk pertanyaan mengenai penghawaan dan akustik. Nah, ntar tinggal diisi-isi aja. Isi-isi aja. Nah, kalau ini untuk rumus rata-rata, ini bukan soal, ini cuman kayak rumusnya tuh gimana gitu.
Nah, rumus ini digunain untuk menjawab pertanyaan mengenai kebisingan intensitas bunyi. Itu ada untuk menjawab nomor ini. Berapa rata-rata intensitas bunyi? Ini kan ada rumusnya nih. Nah, nanti ini kita ngitungnya pakai Excel. Jadi nanti teman-teman juga harus melampirkan format Excel-nya. Nah, ini kira-kira sekilas tentang lembar kerjanya. Sekarang untuk lebih detailnya akan aku share screen lagi. Nah, ini lanjut dari share screen-nya Bagas tadi ya. Sekarang gimana caranya ngisi laporan praktikum pencahayaan? Kita breakdown satu-satu, pencahayaan satu-satu sama akustik nanti di akhir. Kita mulai dari pencahayaan. Nah, pencahayaan ini kan tadi kita lihat lagi ya judul lembar kerjanya. Ini pencahayaan. Nah, untuk panjang sama lebarnya ini diisi sama aja. Kalau panjangnya itu 12,5, untuk lebarnya 5 meter, tinggi plafonnya 15 meter. Ini itu untuk panjang titik ukurnya. Nah, terus untuk bagian elemen ruang, dinding warna apa, lantai warna apa, plafonnya apa, ini tuh diisi dengan cara minta datanya kepada teman yang mengikuti praktikum. Karena kan mereka yang lebih mengamati. Nah, untuk daya pantulnya ini berapa, ini nanti bisa teman-teman search di internet. Kayak misalnya dinding warna krem itu, dia tuh punya daya pantul tuh berapa persen. Terus lantai ini, menurut kalian kalau misalnya ini menggunakan keramik, nanti daya pantulnya berapa persen. Nah, itu di search aja. Terus, habis itu jumlah pengunjung, ini kan juga teman-teman kemarin yang merhatiin ya, yang ikut praktikum. Jumlah pengamat nanti diisi 5. 5 itu sesuai anggota kelompok yang kemarin ikut praktikum. Terus kondisi pengamat, warna pakaian pengamat ini juga diisi ya. Kayak misalnya teman-teman kemarin itu pada pakai baju warna apa, warna hitam, warna putih, atau warna apa gitu. Itu diisi. Nah, terus kalau udah, ini ada salah satu contoh ketika tabelnya itu udah terisi. Gitu. Ketika datanya udah didapetin. Jadi silahkan diisi datanya itu berdasarkan kolom peruntukan. Jadi ya mahasiswa yang online itu nanti minta ke teman-teman yang offline karena laporan ini nanti bersifat individu. Oke. Nah, karena tadi kita sekarang lagi bahas tentang pencahayaan, jadi di sini kolom untuk ketika kita melakukan pencahayaan, pengukuran pencahayaan. Taruhnya di sini. Kalau yang di tabel sebelah sini, ini nanti untuk mengisi ketika kita mengukur tentang kebisingan, intensitas bunyinya. Gitu. Jadi kita fokus di tabel yang sebelah sini dulu ya, karena kita bahas tentang pencahayaan. Nah, next kalau misalnya itu datanya udah dipegang, itu udah aman tuh. Nah, terus kita bisa jawab tentang soal-soal essay ini. Saya nomor 1, tulislah data yang diperlukan terkait kondisi lapangan selama pengukuran, seperti berapa banyak orang yang berlalu lalang, keadaan cuacanya gimana, gitu. Kayak anginnya tuh lagi kencang atau enggak, gitu-gitu diceritain aja di sini, dijawab. Terus, ini juga apakah teridentifikasi terjadinya cross ventilation. Kayak ini, kan teman-teman yang online kan nggak tahu ya mungkin tentang gimana lokasinya. Ini yang lebih bisa menjawab tuh teman-teman yang praktikum. Kayak apakah saat penghawaan kita melihat penghawaan itu apakah memungkinkan terjadinya cross ventilation atau enggak gitu. Ini nanti mungkin bisa lebih minta ke teman-teman yang offline. Terus untuk nomor 3, bagaimanakah penyebaran distribusi intensitas cahaya dalam hall gedung FEB, merata atau tidak? Nah, ini untuk menjawabnya harus berdasarkan hasil mapping survey. Jadi, misalnya ini ya, ini contoh ketika kita udah dapat
mapping servernya. Jadi nanti hasil dari aplikasi server tuh kayak gini. Kalau warna merah berarti tandanya intensitas cahaya di situ tuh besar gitu. Sedangkan kalau yang warna biru itu cenderung rendah gitu. Nah, nanti untuk menjawab apakah distribusi ini bisa dikatakan merata atau tidak, itu berdasarkan dari gimana hasil si server ini gitu. Terus nanti dijelasin kayak gini. Terus dikasih juga alasannya, hal ini dikarenakan kok yang di area titik ukur paling belakang ini kok bisa lebih apa ya, lebih gelap, itu kenapa gitu. Itu juga dikasih tahu alasannya gitu. Nah, terus gitu ya. Terus habis itu nanti yang nomor 4 dijawab aja sama udah. Kalau pencahayaan pertanyaannya cuma itu aja. Cuman 4 ini ya. Nah, selanjutnya untuk mengisi bagian kebisingan itu nanti dimulai dari lanjutannya nomor 5 ini. Nah, ini kan langsung nih kita jawabnya tuh harus pakai rumus yang ini. Berapa rata-rata intensitas bunyi yang diterima oleh seluruh titik amatan? Nah, ini tuh pertanyaan ini, misalnya ini kan ada tulisan halaman parkir motor gedung FEB sisi barat itu berapa desibel, jalur sirkulasi dalam gedung FEB berapa desibel. Padahal kan kayak mungkin aja teman-teman tuh ternyata nggak mengukur di situ. Nah, yang pertanyaan ini silahkan jawab soalnya disesuaikan dengan zona titik ukur. Misalnya teman-teman itu mengukur di zona 4, berarti jawab aja nanti berapa desibel gitu. Kalau misalnya di zona 5, jawab sesuai dengan zonanya masing-masing aja. Ini dikerjakan dengan menggunakan rumus ini. Rumus rata-rata intensitas bunyi. Rumusnya 10 log 1 per N dalam kurung sigma N dikali 10 pangkat LI per 10. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kayak gini mungkin agak ruwet ya. Caranya gimana gitu. Sebenarnya nanti mudah kalau misalnya pas kita di Excel nanti mudah. Nah, karena kita menggunakan Excel, nanti file Excel-nya itu juga harus dilampirkan per individu. Jadi, filenya nanti juga di PDF-in. Perhitungannya dilakukan di setiap titik ukur. Di setiap titik ukur ya. Jadi kayak kan ada TU1, TU2, TU3, kan ada 16 titik ukur tuh yang untuk kebisingan. Nah, itu jadi dihitung satu-satu. Jadi, misalnya ini ya, ini kita lagi di titik ukur 1 nih. Di titik ukur 1 ini kan, kita kan kemarin ngambil data tuh 6 kali kan, dalam 1 menit. Setiap 10 detik kita catat nih. Nih. Nah, untuk mengambil rata-rata, ini kita nggak bisa langsung bagi 6. Kita nggak bisa. Jadi kita nggak yang ini dijumlah, terus habis itu dibagi 6. Nggak. Harus pakai rumus. Rumusnya yang tadi. Nah, jadi ini di kuliah udah diajarin juga kan sebelumnya? Nah, caranya ini, intensitas bunyinya ini, kita masukin ke tabel di Excel-nya yang bagian sini. Terus, habis itu kita tentuin intervalnya. Cara menentukan intervalnya, kita ambil data yang terendah sama yang tertinggi. Misalnya yang terendah ini kan adalah 60,2, sama yang tertinggi itu adalah 62,6. Nah, kita buat jarak intervalnya itu 0,9. Jadi kita mulai dari 60 sampai 60,9. Lanjut lagi 61 sampai 61,9. Terus yang tertinggi kan 62. Ya udah kita ambil 62 sampai 62,9. Nah, terus setelah itu untuk mengisi tabel N ini kita cari tahu nih dalam rentang interval 60 sampai 60,9 ini ada berapa banyak data yang terkandung di dalamnya. Ada 2, yaitu yang pertama ini sama 60,7. Terus dimasukin deh di sini. Sama juga dalam rentang 61 sampai 61,9 ini ada berapa gitu. Ada 3 kan, 1, 2, 3. Ya udah kita tulis 3.
Terus di LI-nya ini adalah nilai tengah interval. Jadi 60 sampai 60,9 itu nilai tengahnya berapa? 60,45. Kita tulis 60,45. Ini juga dalam rentang segini, LI-nya berapa. Nah, terus nanti kita dibagi 10, LI per 10. Habis itu nanti diisi rumus ini, nanti ketemunya sekian. Nah, ketika udah ketemu sekian, nanti di total tuh hasilnya segini kan. Terus nanti dapatnya, terus habis itu nanti kita masukin rumus ini, nanti dapatnya segini. Terus nanti habis itu kita masukin rumus yang ini, nanti dapatnya segini. Nah, ini nanti kita langsung pakai rumus yang ada di Excel aja. Jadi Excel-nya kita setting dulu, ntar tinggal kita masukin angka gitu. Jadi sebenarnya cepat dan mudah. Gitu. Cuman mungkin yang perlu riskannya itu adalah di sini, telitinya tuh di sini, di bagian interval ini. Nah, kayak gitu dilakuin sampai titik ukur ke 16. Jadi nanti ada 16 tabel. Jadi setiap titik ukur dihitungin gitu. Nah, kalau udah baru deh titik ukur 1 sampai titik ukur 16 itu dijumlah, terus habis itu nanti dibagi 16. Baru nanti dapat rata-rata dari zona, misalnya kita di zona 4. Berarti nanti kita dapat rata-rata di zona 4 itu berapa gitu. Baru di sini misalnya zona 4 berapa desibel gitu. Jadi misalnya kalau zona 4 jawabannya itu 60 desibel udah diisi. Nah, terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini tentang akustik. Nah, untuk nomor 6, ini kan mulai nomor 6 sampai nomor 7 itu pertanyaannya adalah membandingkan hasil pengamatan antar lokasi. Baik di luar gedung itu kayak di halaman parkir sama di dalam gedung. Kalau di dalam gedung itu di zona 4 itu ya. Nah, ini tuh teman-teman harus saling tukar jawaban. Jadi kayak harus saling sharing gitu. Jadi kayak zona mana nih yang intensitasnya tuh paling tinggi gitu. Apakah zona yang di halaman parkir atau zona yang ada di dalam gedung gitu. Nah, jadi kayak harus saling sharing gitu ya untuk menjawab nomor 6 dan nomor 7. Dan nomor 7 juga bandingkan hasil pengukuran intensitas rata-rata antar lokasi di luar dan di dalam gedung. Mana yang lebih rendah gitu. Dan kenapa? Kenapa kok bisa di dalam gedung tuh intensitasnya bisa lebih rendah dibandingkan intensitas bunyi yang ada di halaman parkir gitu. Misalnya salah satu jawabannya adalah oh karena di halaman parkir tuh dekat dengan jalan raya gitu. Kalau misalnya dalam gedung kan kayak ada kehalang tembok atau kehalang tangga atau ke ketutup pintu dan lain-lain kayak gitu. Terus nanti tinggal diisi gitu. Jadi setiap individu perlu mengetahui hasil dari setiap zona. Untuk kebisingan kan kita fokusnya di zona 4 sama 5 dan 6 ya. Nah, itu setiap individu tuh harus cari data juga, sharing data. Lebih ke cari tahu hasil data di luar zona yang lagi diukur. Gitu. Biar bisa dibandingkan dan biar bisa narik kesimpulan. Recording stopped. Oke, mungkin ini sambil kita tunggu ya. Dari Kak Disney ada kendala sinyal gitu. Recording in progress. Oke, sorry ya tadi sempat terdisconnect bentar. Nah, tapi tadi udah sampai habis ya, Ri ya? Udah kedengaran sampai habis kan?
Nah, jadi tadi tuh gitu cara untuk menjawab laporannya. Nah, tadi kan di laporan itu kan ada ngomong tentang server-server tuh. Nah, langsung aja untuk cara pemakaian server, cara installnya gimana, dan lain-lain, itu nanti akan dijelasin sama Fahri. Nanti pertanyaannya setelah semua terpaparkan aja ya. Oke, disimpan dulu kalau misalnya ada pertanyaan atau bisa langsung ditulis di kolom chat aja. Oke, Fahri, silahkan. Ada. Oke, thank you Kak Adisa. Aku izin share screen. guys, ente deh. Oke, masuk ya di screen-nya. Oke, tadi kan di awal untuk pengambilan data sama pengisian dari LKM sendiri udah dijelasin ya sama Baga sama Kak Adisa juga gitu. Nah, kalau untuk di bagian itu sendiri itu lebih ke ngelola data gitu. Nah, tadi kan sempat disinggung untuk pengisian soal sendiri itu di nomor 3 tadi kalau nggak salah. Kalau untuk penyebaran sama pendistribusiannya itu kan perlu apa ya berdasarkan pemetaan atau mapping dari penggunaan software server kayak gitu kan gitu. Soalnya kalau dijawab secara apa ya pemikiran kalian aja kan nggak valid tuh, makanya perlu penggunaan server gitu. Oh, oke. Pertama, yang perlu disiapin atau step apa aja sih yang perlu kalian lakukan buat ngaplikasiin si server ini buat mapping datanya tadi gitu. Yang pertama di sini kan ada cari nilai titik ukur dulu dari tiap titik ukur tadi gitu. Terus kalau udah ketemu nanti kita bentuk koordinatnya dulu. Kalau udah dapat koordinatnya, kita nanti pindahin datanya ke Excel buat apa ya datanya itu diekspor ke aplikasinya kayak gitu. Nah buat aplikasinya sendiri itu kita pakai server 11 gitu. Oke. Nah, kayak yang udah dijelasin sebelumnya, mungkin untuk pengukurannya kan ada pengukuran dari kepercayaan, penghawaan, sama kebisingan gitu. Tapi mungkin buat mapping ini kita ambil salah satu aja contoh. Di sini kita pakai titik ukur kepercayaan seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian udah dapat sharean LKM-nya, kalian bisa lihat di tabel yang di sebelah yang ada di screen kalian itu. Nah, sorry. Oke, di situ kan teman-teman kemarin pakai metode 10 second method ya. Jadi selama waktu 1 menit tadi yang udah dibilang gitu kan. Jadi tiap dalam 1 menit itu tiap 10 detiknya kan di record gitu untuk datanya gitu. Nah, ini kan kita ngambil pencahayaan. Jadi yang di highlight kuning ini kalian bisa lihat di situ kan ada jumlahnya 6 gitu kan. Itu. Nah, di dalam satu titik ukur itu nanti dari ke-6 yang udah ke-record itu kita rata-ratain dulu. Nah, habis dirata-ratain kita ketemu tuh untuk nilai dari satu titik ukur gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini. Kan ini ada di satu apa ya zona itu tadi ada sekitar 18 titik ukur gitu. Nah, untuk perhitungan ini itu baru satu titik ukur gitu. Nah, setelah itu kalian bisa cari lagi tuh di titik ukur kedua, sama aja sistemnya kayak ngerata-ratain dari record yang udah kalian data record kayak gitu. Habis itu udah sampai data ke-18. Kalau udah dapet nilainya, kalian bisa bikin koordinatnya gitu, buat nentuin koordinatnya gitu. Nah, kita basic aja sih pakai sistem koordinat gitu, pakai sumbu X sama sumbu Y gitu. Nah, kalau untuk X sendiri kan horizontal ya gitu. Kayak gini. Bentar. Oke, kalau yang untuk sumbu Y-nya itu bakal vertikal gitu. Nah, untuk XX ini itu kan udah ketemu ya dari nilai titik ukurnya tadi. Habis itu kalau udah ketemu nanti kita cari koordinatnya kayak gitu. Mungkin nah,
di sini mungkin kita bisa bilang titik nolnya di sini gitu. Jadi kan dari jarak satu titik ukur ke titik ukur yang lain tadi 2,4 meter ya. Oke, dan vertikalnya juga sama 2,4. Oke, jadi untuk jaraknya ke sini kelipatannya aja gitu. Ini kan 2,4, ke kanannya lagi ditambah 2,4 meter, jadi kan 4,8 dan kelipatannya lagi kayak gitu. Yang horizontal juga, yang vertikal juga karena jaraknya sama, 2,4 juga sama aja gitu. Dari titik K0 ke titik yang awal ini, deretan yang ini, itu kan 2,4 dan untuk deretan selanjutnya tuh kelipatannya aja gitu. Oke, kan udah ketemu ya ini kayak koordinatnya gitu kan bisa dicocokin. Misalkan kalian ingin tahu nih TU8 itu koordinatnya itu di mana gitu. Jadi kalian bisa tarik aja garis yang ini sama yang ini gitu. Jadi kita mulainya dari misalkan X-nya itu 4,8 terus Y-nya itu 9,6 kayak gitu. Oke. Terus kalau udah apa ya, udah ketemu sistem dari koordinatnya sendiri itu datanya bisa kita pindah dulu ke Excel kurang lebih kayak gini. Oke. Ini kan udah ditentuin yang X berapa aja sama yang Y berapa aja gitu. Sebenarnya yang lebih penting itu bukan urutannya mau gimana aja, itu bisa menyesuaikan. Yang penting dari tiap koordinat itu bisa cocok sama nilai dari titik ukurnya tadi gitu. Misalkan tadi yang ini nih, X-nya 2,4, untuk Y-nya 14,4, berarti di TU1 ini kan. Misalkan TU1 itu kita ambil nilai lux-nya lah 200 gitu. Jadi ya udah berarti yang diinput masih tadi di sini berarti 200 gitu. Mau urutannya diacak-acak pun itu nggak bakal ngaruh gitu. Yang penting nilainya sesuai aja gitu. Nah, buat mudahin makanya ini diurutin gitu. Nah, habis ini mungkin langsung ke aplikasinya aja ya. Sebenarnya di sini ada panduan, tapi kayaknya bakal lama kalau ngeliat panduan ini. Mungkin langsung aja ya praktek. Dan untuk panduannya bakal di-share lagi ke perwakilan ke kalian gitu. Buat di-share ke grup. Bentar. Oke, ini aku sebenarnya yang kayak udah aku bilang tadi, itu buat pengelompokannya di Excel-nya tadi, itu nggak apa-apa acak-acakan. Ini aku buat dua tipe yang beda gitu kan, yang nyesuaiin sama urutan yang rapi kayak gini, sama yang acak-acakan kayak gini. Mungkin yang bisa kita highlight di sini, kalian lihat di screen yang bagian titik-titik tabel dulu, itu kan untuk TU17 itu koordinatnya di X 4,8 sama Y 2,4 gitu. Kalau di Excel-nya kan aku highlight kayak gini ya. Nah, yang penting mau urutannya di mana aja, dari nilai lux-nya ini sama aja gitu. Kan di atas ini di urutan 8. Sementara kalau di tipe yang kedua ini, Excel tipe kedua ini aku taruh di 3. Tapi tetap aja untuk nilai lux-nya itu sama gitu. Mungkin langsung aja ya masuk ke servernya. Oke. Pertama itu kita ngebuat dulu kayak grid dari yang kita import dari file Excel tadi, data tadi. Kita pilih opsi yang grid ini, terus kita masuk ke data. Itu kita cari deh file Excel-nya tadi. Misalkan yang type 1 dulu deh. Nah, itu itu kalian cocokin dulu kan di bagian sini untuk kolomnya A itu sama dengan X kan gitu, B sama dengan Y, C sama dengan nilai gitu. Kalau misalkan udah sesuai, kalian bisa langsung oke aja. Oke. Nanti bakal ngebuat grid report kayak gini. Kalau udah, nanti kalian bisa langsung hilang aja, habis itu bisa kalian save kayak gitu.
Karena ini aku udah save juga. Bebas. Oke, nanti kalian bebas namanya apa gitu. Tapi kalau normalnya kayak gini sih, namanya kayak gini. Nanti di awal ada format grid data report gitu. Untuk filenya sendiri itu jenisnya rich text format kayak gitu. Itu biarin aja. Selain itu nanti kalian save aja. Gitu. Nah, kalau udah nanti kan bakal ke save di folder yang kalian tuju tadi. Habis itu kalian bisa langsung klik di bagian map atas ini. Kalian pencet new, habis itu ke bagian nomor 3 yang contour map. Oke. Oke. Nanti filenya berupa kayak gini ya. Grid kayak gini. So, type-nya support grid kayak gini. Kalian bisa klik langsung di open aja. Tara, udah. Habis itu kan kayak ini kayak masih polos banget kan. Jadi kalian pertama klik dulu dari mappingnya ini. Jadi kalian bisa adjust gitu mau dibuat gimana gitu. Pertama misalkan kalian mau isi warna gitu. Warna, oke. Udah ngisi warna, habis itu Oke, kan ini udah kepil warna kayak gini kan. Kalian bisa lihat nih di sini dia banyak opsi untuk warna-warnanya sendiri. Tapi untuk praktikum kali ini mungkin dua template aja ya. Warnanya nyesuaiin satu tipe aja mungkin. Nanti kita bisa nyepakatin aja pakai yang rainbow. Rainbow yang biasa ya, bukan rainbow yang kedua. Ini nanti modelnya kayak gini. Cara, oke. Habis itu kan di sini banyak bagian nih kayak warna biru ini. Gimana cara ngukurnya padahal kosong gitu loh, nggak ada angkanya gitu. Mungkin buat jadi indikator di bagian itu suhu pencahayaannya itu intensitasnya seberapa. Kalian bisa pakai di bagian fillet contours ini kalian bisa checklist yang di color scale-nya kayak gitu. Habis kalian klik nanti bakal keluar deh kayak gini. Buat nampilin si indikator. Misalkan di bagian biru ini kan nggak ada nggak ada detail untuk angkanya berapa gitu. Tapi kalian bisa ngacu dari si color scale ini gitu. Itu oke. Tadi kan kita untuk untuk koordinatnya itu pakai simbol X sama Y. Mungkin kita rapiin aja ya buat sisi yang atas sama yang kanan itu bisa kita hilangin gitu biar lebih clean gitu. Oke. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini yang object manager itu kalian bisa settingnya lewat itu aja gitu. Tadi kan yang mau kita hilangin bagian atas, jadi bagian top axis-nya kita matiin checklist-nya, nanti rapi kayak gitu. Itu sama right kan kanan. Jadi udah clean kayak gini. Kalau mau di setting-setting juga kalian bisa ngulik-ngulik lah di sini gitu. Buat angle-nya dipindah-pindah gitu. Kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Terus sama misalkan kalian nggak mau pakai color scale nih, misalkan pengennya cuma pakai si mappingnya ini, itu bisa kayak gini juga. Kalian matiin color scale-nya, terus kalian bisa ke minor contours, kalian checklist yang show table. Jadi angka-angka yang di bagian tertentu tuh bisa muncul juga gitu. Tapi kalau dari aku tetap perlu sih untuk yang color scale gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian untuk praktik sendiri, kalau bisa nanti waktu input datanya supaya bisa lebih valid juga, kalian bisa pakai yang color scale ini. Jadi modelnya kayak gini, kayak gitu. Oke, mungkin ini kan udah jadi satu ya. Tadi kan aku ngebuat dua tipe, mungkin di compare ya dengan modelan yang beda ini. Buat model beda ini apakah bisa sama datanya gitu. Kita coba langsung lagi. Tadi kan untuk ngebuat mapping kayak gini, langsung ke bagian map, new, habis itu ke nomor 3, contour map. Terus, tadi kan aku udah buat yang tipe kedua, aku buat lagi. Itu bentuknya sama aja gitu, walaupun tadi di Excel-nya beda urutannya kayak gitu. Jadi, poin pentingnya yang bisa kalian ambil waktu nyusun data di Excel itu
dari si koordinatnya ini bisa sesuai sama nilai looks-nya dulu gitu. Mau urutannya di nomor berapa gitu. Yang penting sesuai gitu loh sama nilainya gitu. Dan sama ya, kalau misalkan kita langsung ke rainbowing, ya, kurang lebih kayak gitu mungkin. Itu. Oke, mungkin itu dulu buat mappingnya. Mungkin aku mau kasih tahu dulu ya buat installnya itu gimana gitu, biar kalian bisa ngerti nanti. Kan, ya. Oh ya, cara ekspor JPEG-nya mungkin. Oh iya, sorry. Oke. Thank you Kak Disa udah diingetin. Ini kan dari mapping ini kan perlu ya kalian input tadi buat ngevalidasiin yang distribusi ruang itu supaya bisa valid lah jawaban dari kalian. Nanti ya kalian rapihin, habis itu buat nge-exportnya sendiri kalian ke bagian file, terus ke export. Oke. Di sini banyak opsi sih buat type-nya apa aja gitu. Mungkin kalau teman-teman biasa gunain format gambar kan JPG atau JPG sama PNG gitu buat format gambar. Misalkan kita JPG. Oke. Ini warna. Jadi ini untuk pixel dimensinya bisa kalian adjust sendiri, dokumen size-nya juga bisa di-adjust sendiri kita. Kalau dari aku ini udah sesuai, bisa langsung di-okein. Oke, bentar. Oke. Bentar. Nah, sorry. Lagi nge-stuck di PPT aja. Oke, sorry. Mungkin nanti kalau di export nanti bakal muncul kayak gini. Jadi kalau udah mappingnya udah keluar kayak gini, nanti kalian bisa input aja ke bagian soal tadi untuk di bagian jawabannya kayak gitu. Oke, mungkin biar cepet juga, aku lanjut ya buat install dari aplikasi atau software dari software sendiri gimana kayak gitu. Oke, di sini sebenarnya installnya simple banget. Kalian langsung aja di sini langsung klik aja untuk installnya, nanti loading. Oke, kalian yes aja. Nanti kalau misalkan ada next kayak gitu, kalian tinggal next aja sampai di akhir kayak biasa install software biasa kayak gitu sampai ke finish. Kalau misalkan nanti kalian ada disuruh untuk input key, kalian bisa ke folder ini nanti yang bakal dibagi. Kalian nanti masukin yang ini, yang kode yang ini, WS dan seterusnya kayak gitu. Nanti mungkin untuk filenya sendiri, untuk file software sendiri mungkin bisa di-share habis ini gitu. Bisa kalian akses gitu. Nanti linknya bakal di-share dari teman-teman asisten kayak gitu. Kurang lebih itu dari aku buat penggunaan software. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan tadi ada kesalahan kata. Saya kembalikan lagi ke Kak Dista. Thank you. Oke, makasih Fahri. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Untuk dari awal tadi kita udah tahu gimana cara praktikumnya, suasananya gimana, cara ngambil datanya gimana, penyusunan laporannya gimana, cara jawabnya gimana, dan juga cara gunain server dan installnya gimana. Nah,
dari teman-teman sendiri, kira-kira ada yang dibingungin nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Mungkin kita bisa diskusi, bisa langsung open mic aja atau tulis di kolom chat. Oh ya, mau ingetin lagi, untuk deadline-nya itu nanti tanggal 18 ya, teman-teman. Tanggal 18, sebelum teman-teman ujian Fisbang. Kira-kira gimana? Apakah bingung? Mungkin kalau ada pertanyaan nggak apa, mumpung kita nge-zoom kan, jadi kayak ditanyain aja. Ntar kalau misalnya ada yang kurang jelas, ntar bisa dijelasin ulang lagi. Gimana nih? Ada pertanyaan kah? Di sini ada Disla. Disla gimana? Aku random ya nanya salah satu ya. Disla bingung atau enggak? Kalau boleh jujur mubeng sih, Mbak. Bingung ya? Iya, Oke, yang dibingungin yang bagian apa? ini apa kan praktikumnya itu minta data dari temennya kan. Iya, Nah, itu kan belum tentu juga nanti kita langsung dapet gitu loh, Mbak. Itu deadline-nya bisa mundur nggak ya? kalau untuk soal deadline mundur atau enggak ya? Sebentar aku tanyain ya ke Bu Yaninya. Soalnya sebenarnya tadi deadline-nya awalnya 17. Jadi 2 hari lagi. Cuman udah ini aku bilang ke Bu Yani kalau Bu kayaknya terlalu mepet, gimana dimundurin lagi. Jadinya 18. Gitu. Sebentar. Mungkin dari teman-teman yang ikut praktikum kemarin bisa langsung share aja ya. Jadi saling share juga teman-teman yang praktikum kemarin, kayak saling kerjasama juga. Yang kelompok 1 perwakilannya siapa, kelompok 2 perwakilan siapa, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kemarin kan ada 5 kelompok tuh. Nah, salah satu perwakilan buat share datanya ke angkatan. Jadi nanti tinggal angkatan milih aja mau pakai data dari kelompok 1 kah, atau kelompok 2, atau kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Gitu. Gitu gimana? Jadi harus ada ini yang koordinasi salah satu dari kelompoknya. Oke? Jadi biar bisa cepet. Mungkin wait aku share screen lagi ya yang nama-nama kelompoknya. Nih, untuk kelompok 1 ini ada Boleh, nanti boleh nggak ini recordannya itu di-share? oh Mungkin boleh. agak bingung juga pas bagian aplikasinya itu, Kak. Oh iya nanti pasti di-share kok ini. Oke? Oke, makasih banyak, Kak. Iya, sama nanti PowerPoint-nya juga bakal di-share juga. Tadi kan eh, PowerPoint-nya nanti sifatnya kayak tutorialnya gitu, jadi dia bakal move satu persatu gitu. Ntar semuanya bakal di-share ya. Nah ini untuk kelompok 1 sampai 5, ntar teman-teman yang online langsung aja ngetek mau minta file ke siapa gitu. Atau enggak salah satu dari perwakilan kelompok ini inisiatif buat langsung share datanya ke angkatan gitu. Biar saling membantu. Jadi harus saling membantu gitu. Oke? Terus ada lagi nggak yang dibingungin atau yang mau ditanyain? Coba aku tanya yang kemarin ikut praktikum ya. Irfan ada nggak? Nah, Irfan Maulana bisa open mic? Bingung nggak? Kan kemarin ikut praktikum tuh.
Halo Irfan, ada? Hmm, oh enggak, ada Irfan. Aku tanya ke, bentar, siapa ya? Mungkin asisten yang lain ada yang mau tanya ke teman-teman teman-teman angkatan 2020? Ini Kak Disa, di kolom chat ada yang tanya dari Syah Abed. Ini mungkin aku bantu baca ini. Oh, Izin bertanya. Oke, izin bertanya untuk menghitung rata-rata pencahayaan pada tiap titik itu tinggal dibagi jumlah data atau ada rumus lainnya, Kak. Tadi kan kalau yang kebisingan itu ada rumusnya sendiri kan. Nah, kalau untuk yang pencahayaan ini rata-ratanya ada rumus lagi nggak? oh ya. Jadi kan kita kan ada dua kayak pencahayaan sama akustik itu ya, yang untuk data-datanya, yang buat dirata-ratain. Nah, kalau misalnya untuk pencahayaan, itu nanti langsung aja dibagi 6 gitu. Misalnya di titik ukur 1, bentar, hmm, aku share aja kali ya. Hmm, nih, kalau ini, ini pencahayaan kan, aku copy dulu ke sini. Nah, jadi misalnya kita ini untuk pencahayaan. Misalnya kita di TU1 nih. TU1 kan datanya ini. Nah, untuk ngambil ini berapa ya? Kita mau isi berapa berapa lux gitu. Ini kita rata-ratain dulu nih. Yang dari detik ke 10, ke 20, 30 sampai ke detik ke 60 ini. Ini kita rata-ratain, kita jumlah 1562 ditambah ini jumlah bagi 6, baru nanti kita tulis di sini. Terus kita tulis di sini, di sini, di sini, di sini. Itu untuk pencahayaan bisa langsung kayak gitu. Tapi kalau untuk kebisingan yang tabel sebelah ini, itu nggak bisa. Itu harus pakai rumus untuk ngambilnya. Jadi per satu titik untuk ngambil rata-ratanya itu berapa, itu harus dihitung. Hitungnya pakai Excel yang ini, pakai rumus yang ini. Gitu. Nanti untuk file Excelnya juga nanti akan di-share. Jadi nanti di sini tuh udah ada rumusnya gitu, udah ada settingannya. Jadi bisa tinggal dimasuk-masukin aja datanya. Gitu. Nah nanti ini kan dapat nih rata-rata di titik amatan 1 tuh 61,3 desibel. Berarti nanti di sini yang kebisingan ini TU1 berarti nanti jawabannya 61,3 desibel. TU2-nya berapa, TU3-nya berapa, 4-nya berapa. Nah, ini jangan bingung ya untuk bagian titik ukurnya ini ada dua jenis kan. Kalau yang pencahayaan titik ukurnya sampai 18. Dia modulnya gini, 3 kali 6. Kalau yang kebisingan dia cuma sampai 16. Modulnya itu 4 kali 4. Gitu, 4 titik ke sini, 4 titik ke sini. Gitu. Jadi jangan ketukar datanya. Karena takutku kalau nggak fokus, ntar ketukar datanya. Gitu. Jadi ingat ya untuk untuk mengambil rata-rata, kalau cahaya bisa langsung dibagi aja, tapi kalau yang untuk kebisingan ini harus pakai rumus. Gitu. Oke, sama-sama. Terus aku baru buka chat nih. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Fatimah tadi ya. Untuk aplikasi nanti bakal di-share atau enggak? Ya, ntar bakal di-share. Ntar aplikasi di-share, terus Excel di-share, PowerPoint di-share, record nanti di-share. Jadi nanti bisa dilihat-lihat lagi. Untuk cara install aplikasinya masih bingung nggak? Itu sih yang paling penting ya, cara install aplikasinya juga. Oh, oke, ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman?
teman yang kemarin ikut praktikum siapa ya? Alia ada nggak di sini? Alia. Oh, atau bentar. Aku tanya satu orang lagi deh. Tovino ada? Oh, Tovino nggak ada ya? Tovino ada? Atau doain terakhir deh nih. Doain ada nih. Iya, Masih Kak. bingung nggak? Kemarin ikut praktikum ya? Iya. Gimana? Bingung nggak? Kira-kira untuk ngolah datanya? Insya Allah enggak sih, Kak. Cukup jelas ya? Iya, Kak. Kalau dari aku cukup jelas. Oke, makasih doain. Oke, teman-teman ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalnya nggak ada, mungkin ntar lagi juga bisa kita akhirin. Ini mau balik lanjut tugas lagi kan habis ini. Oke. Dari asisten ada yang mau ditambahin lagi? Dari Bagas atau Fahri? Mungkin kalau dari aku mau ngingetin kemarin, terkhusus ini untuk kelompok 3, kalau nggak salah kemarin kan sempat datanya urutannya ada yang agak keliru, nanti mungkin bisa dibenerin lagi gitu. Itu aja sih. Sama nanti mungkin kan bakalan ini kan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKM ini. Nah, nanti semisal ada perbedaan data di setiap titiknya, itu kembali lagi ke kondisi gitu. Jadi benar-benar teman-teman yang kemarin nggak bisa datang secara offline untuk praktik itu mungkin bisa wawancara lagi teman-teman yang datang offline yang praktik kemarin, kondisi di sana seperti apa, datangnya jam berapa, dari pukul berapa dan berapa, itu kemarin sudah ada detailnya. Terus juga tentang keadaan gitu, kondisi-kondisinya pada hari H, pada pukul itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar didetailin supaya nanti semisal ada pertanyaan yang mengharuskan itu dijawab, itu ya dijawab juga. Sama warna baju yang dipakai, karena juga mempengaruhi daripada pengamatan praktik kemarin, terlebih untuk yang pencahayaan seperti itu. Itu aja Kak Disa. Semoga cukup jelas untuk diterima. Oke, makasih Bagas. Dari Fahri ada yang mau ditambahin lagi? Oke, mungkin sedikit tambahin aja dari Bagas kemarin. Kan untuk teman-teman yang nggak ikut praktikum kemarin, mungkin untuk di keadaannya sendiri di gedung FEB-nya kan mungkin nggak ada gambaran gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang praktikum kemarin yang dokumentasiin bagian-bagian keuangannya supaya bisa teman-teman yang online itu bisa tahu juga gitu. Terus sama di LKJ itu kan ada di bagian data ruang gitu. Kalau misalkan dari teman-teman yang kemarin ikut praktikum itu ada luput atau nggak notice gitu untuk luas ruangannya seberapa, terus elemen ruangnya apa aja gitu. Itu mungkin bisa tanya ke teman-temannya lagi, atau mungkin tanya ke kakak-kakak asisten kayak gitu. Mungkin itu aja Kak Disa. Semoga bisa ngebantu. Thank you. Oke. Jadi makasih ya buat teman-teman asisten juga, Bagas sama Fahri. Jadi gitu aja teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, nanti jangan ragu untuk menghubungin aku, Bagas atau Fahri ya. Bisa lewat chat atau ya lewat chat ya. Nanti langsung aja chat gitu. Oke, terima kasih ya semuanya udah hadir di acara diskusi hari ini. Semoga semuanya lancar. Semoga UAS-nya juga lancar. Semangat selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa banyak minum air putih. Oke, see you semuanya. Terima kasih. Aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Recording stopped.